Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai upacara mitoni atau tingkeban dari suku Jawa Mataram. Nah, pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ila Yusrifa dari akhiran NIM 6. Saya Nabila Jusafitri dengan akhiran NIM 11. Saya Disalma Rosida dengan akhiran NIM 17. Saya Maila Suciti Lestari dengan akhiran NIM 19. Saya Ismail Zara dengan akhiran NIM 28. Saya Seranela Safazara, akhiran NIM 39. Dan anggota kelompok kami, Monika Dwi Febrianti dengan akhiran NIM 18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Salma Rosida dengan akhiran NIM 17. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana asal-usul dari upacara mitoni. Nah, teman-teman, tradisi tingkeban atau mitoni sendiri merupakan upacara yang dilakukan ketika seorang ibu hamil sudah menuju usia ke-7 bulan. Nah, istilah ini berasal dari am yang berarti menjalankan dan pitu yang merujuk pada angka 7. Nah, ritual ini bertujuan untuk meminta perlindungan, kesehatan, dan juga keselamatan bagi bayi dalam kandungan, serta mendoakan kelancaran bagi sang ibu. Teman-teman, orang Jawa itu sangat kental dengan kegiatan spiritualnya. Menurut mereka, dengan melakukan kegiatan spiritual, itu membuat mereka tidak lupa dengan keagungan Tuhan, atau supaya eling marang Purwadaksina. Nah, adat Jawa yang dilakukan oleh masyarakatnya itu bertujuan untuk ketentraman hidup, lahir, dan juga batin. Nah, teman-teman, bagaimana sih ritual mitoni atau tingkeban ini terjadi? Nah, ritual mitoni atau tingkeban terjadi itu dikarenakan sudah ada sejak zaman dahulu. Nah, berawal dari seorang pasangan suami dan istri bernama Kisedia dan juga Niken Setingkap. Kisedia dan Niken Setingkap ini sudah memiliki 9 orang anak. Tetapi malangnya 9 orang anak itu tidak tumbuh dengan sehat, melainkan mereka meninggal di usia muda. Sudah sangat cukup frustasi, kedua pasangan suami istri tersebut akhirnya meminta pertolongan dari dukun, dari orang pintar, tetapi tidak ada hasil yang memuaskan, hasilnya nihil. Lalu akhirnya mereka menemui Raja Jayabaya, yang dimana pada saat itu Raja Jayabaya dikenal sebagai raja yang bijaksana, raja yang solutif, dan juga raja yang dekat dengan rakyatnya. Setelah menemui Raja Jayabaya, akhirnya mereka menemukan solusi. Nah, mereka diperuntukkan atau dituntun untuk melakukan sebuah ritual. Ritual dengan syarat utamanya adalah memperbanyak sembah kepada Gusti, selalu berbuat baik, bersikap welas asih, dan juga gemar menolong sesama. Mereka juga diminta doa dengan khusyuk, memohon pertolongan dari Tuhan, serta mensucikan diri mereka dengan mandi dari 7 sumber mata air yang berbeda. Nah, dan dilengkapi juga dengan sesaji-sesaji yang digunakan sebagai simbol penguat dan juga penolak bala agar memperoleh berkah dari Tuhan. Nah, setelah melakukan ritual-ritual itu, akhirnya Kisedia dan juga Niken Tingkeban telah melahirkan seorang anak yang sehat dan juga berumur panjang. Lalu setelah keberhasilan itu, sebagai penghormatan terhadap Niken Setingkap, upacara mitoni kemudian dikenal sebagai sebutan tingkeban untuk mengenang Niken Setingkap. Seperti itu. Waktu pelaksanaan tradisi tingkeban atau mitoni merupakan ritual adat Jawa yang umumnya dilakukan ketika usia kehamilan memasuki 7 bulan. Fase yang dianggap penting karena perkembangan janin dinilai sudah matang. Penentuan waktu pelaksanaannya biasanya mempertimbangkan hari baik menurut perhitungan Jawa.
sehingga setiap keluarga bisa melaksanakan pada hari berbeda sesuai keyakinan dan nasihat para sesepuh. Upacara ini menjadi wujud syukur atas karunia kehamilan serta permohonan agar proses persalinan berlangsung aman dan lancar dan terhindar dari risiko yang membahayakan ibu dan bayi itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses adat Tingkeban. Untuk prosesi yang pertama yaitu penentuan hari dan persiapan Ubarampe. Sebelum ritual dimulai, perlu ditentukan hari untuk Tingkeban itu sendiri dan juga dipersiapkan Ubarampe atau perlengkapan sesaji. Ubarampe bisa berupa makanan tradisional, air suci, jare atau juga disebut kain batik, kelapa, dan juga barang simbolis lainnya. Untuk prosesi yang kedua yaitu siraman calon ibu. Prosesi siraman pada calon ibu dalam adat Tingkeban merupakan ritual penyucian diri yang dilakukan ketika usia kehamilan memasuki 7 bulan. Siraman dimaknai sebagai doa agar ibu dan si bayi senantiasa diberi keselamatan, ketenangan, serta kelancaran menjelang persalinan. Prosesi ini dilaksanakan dengan menyiram tubuh calon ibu menggunakan air bersih yang telah dicampur kembang setaman seperti mawar, melati, kenanga, dan juga bunga kantil yang melambangkan keharuman budi serta harapan baik. Air siraman biasanya diambil dari 7 sumber seperti sumur keluarga ataupun mata air setempat untuk melambangkan keberkahan dan juga kesejukan dari berbagai penjuru. Penyiraman dilakukan oleh 7 atau 9 orang sesepuh keluarga secara bergantian menggunakan siwur. Siwur sendiri yaitu gayung yang terbuat dari tempurung kelapa sebagai simbol kesederhanaan dan juga kemurnian. Setelah seluruh bagian tubuh tersiram, calon ibu kemudian berganti busana untuk melanjutkan prosesi berikutnya dalam rangkaian Tingkeban itu sendiri. Prosesi 3, memasukkan telur ayam kampung. Jadi prosesi memasukkan telur ayam kampung dalam upacara Tingkeban adalah langkah di mana suami memasukkan telur ayam kampung ke dalam kain calon ibu dan telur tersebut harus melewati perut calon ibu sampai pecah. Jadi prosesi ini memiliki makna simbolis sebagai harapan agar bayi yang dikandung oleh calon ibu dapat lahir dengan mudah, lancar, dan tanpa kesulitan. Prosesi 4, berganti nyamping sebanyak 7 kali. Prosesi berganti nyamping sebanyak 7 kali dalam upacara Tingkeban melibatkan penggantian kain secara bergantian pada calon ibu dengan kain putih sebagai lapisan pertama. Kain putih ini melambangkan kesucian bayi yang akan lahir dan doa agar bayi mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Setiap kali kain diganti, diadakan tanya jawab antara para ibu yang hadir dan keluarga calon ibu dengan pertanyaan, sudah pantas apa belum? Jawabannya, belum pantas, diberikan sebanyak 6 kali hingga penggantian kain ke-7. Yang menggunakan kain bermotif paling sederhana, lalu para ibu itu menjawab pantas, menandakan kesiapan dan keberkahan. Kain nyamping yang dipakai secara berurutan berjumlah 12 motif, dengan kain terakhir yang dipakai bermotif paling sederhana sebagai berikut. Yang pertama ada sido luhur, melambangkan kemuliaan agar anak menjadi sopan dan berbudi pekerti luhur. Yang kedua ada sido mukti, melambangkan kebahagiaan dan kewibawaan agar anak menjadi bahagia dan dihormati. Lalu yang ketiga ada truntum, melambangkan keluhuran budi orang tua yang turun pada bayi. Lalu yang keempat ada wahyu tumurun, agar bayi dekat dengan Tuhan dan mendapat perlindungannya. Yang kelima, udan riris, harapan agar kehadiran bayi menyenangkan dalam masyarakat. Yang keenam, ada sido asih, agar bayi dicintai dan berbelas kasih pada sesama.
Yang keenam ada lasem, kain bermotif garis vertikal yang bermakna takwa pada Tuhan. Yang ketujuh ada dringin, kain bermotif garis horizontal yang bermakna agar anak dapat bergaul dan berguna dalam masyarakat. Nah, prosesi ini bertujuan untuk memohon keselamatan dan sifat baik yang akan melekat pada bayi melalui simbol kain nyamping sebagai penguat nilai-nilai dan doa orang tua dan masyarakat demi kelancaran persalinan dan kelahiran yang berkah. Baik, prosesi yang selanjutnya yaitu brojolan. Dalam prosesi brojolan, kelapa gading diberi lubang kecil atau dibelah sedikit, lalu dimasukkan atau dilewatkan melalui kain jarik yang dililitkan di tubuh ibu hamil bagian perut ke bawah. Brojolan yaitu memasukkan kelapa gading muda atau kelapa cengkir yang telah dilukis Kemajaya dan Dewi Ratih. Calon ibu memakai sarung yang longgar dan kedua calon kakek memegang bagian pinggir sarung yang tetap longgar. Kemudian, sang calon ayah memasukkan satu kelapa ke dalam cengkir dan siap diberikan kepada sang calon nenek. Hal ini dapat dimulai oleh calon nenek dari pihak calon ibu. Hal ini dilakukan 3 kali sekali berturut-turut. Kemudian kelapa cengkir kedua diambil dengan cara yang sama oleh calon nenek dari pihak ayah. Dengan membawa selendang, calon nenek menerima kelapa dan mereka menggendongnya seperti bayi dan membawanya ke kamar tidur. Selanjutnya, kelapa diletakkan di atas tempat tidur, mirip dengan menidurkan seorang bayi. Upacara ini dilakukan dengan harapan bayi akan lahir dengan mudah dan tanpa masalah. Makna pecah telur yaitu menggambarkan pecahnya ketuban, dan menurut Mbah Khotijah, telur kan diartikan supaya ibu hamil melahirkan dengan gengsar atau mudah. Kita kan dari telur, ibaratnya kalau udah waktunya kan pecah. Menurut Mbah Khotijah, jika telur yang dijatuhkan tidak langsung pecah saat prosesi pecah telur, anak yang dikandung akan memiliki watak yang belengkel atau belis. Untuk proses selanjutnya yaitu pecah kelapa gading. Setelah itu, salah satu kelapa diambil oleh calon ayah. Calon ayah mengambilnya dengan mata tertutup, sehingga dia tidak tahu kelapa itu melambangkan wanita atau pria yang diambil. Kelapa dipotong setelah diambil dan diletakkan di area siraman. Pecah kelapa ini menunjukkan jenis kelamin bayi yang akan datang. Membelah kelapa gading adalah kebiasaan yang dilakukan oleh calon ayah untuk membelah kelapa cengkir atau kelapa muda. Gambar wayang Arjuna dan Dewi Sinta atau Jonoko dan Sri Kandi harus sudah ditempelkan di kelapa yang dibelah. Membelah kelapa gading berarti menebak jenis kelamin bayi dalam kandungannya. Tetua adat menggambarkan atau mengukir kelapa gading dengan gambar wayang. Membelah kelapa gading juga dapat digunakan untuk menentukan jenis kelamin bayi. Jika kelapa terbelah ke arah Dewi Sinta, menandakan anak yang dikandung adalah perempuan. Sebaliknya, jika terbelah ke arah Arjuna, menandakan anak yang dikandung adalah laki-laki. Untuk prosesi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Prosesi selanjutnya adalah selamatan. Prosesi ini dilakukan pembacaan doa atau pengajian yang menggabungkan nilai adat dengan ajaran Islam. Dilakukan untuk memohon kelancaran proses melahirkan. Nah, selanjutnya adalah memilah nasi kuning yang diletakkan di dalam tangkir oleh suami.
Kemudian dilanjut dengan upacara jual dawet dan rujak. Nah, pembayaran ini melalui pecahan genting atau kreweng berbentuk bulat yang diibaratkan sebagai uang koin. Hasil penjualan tersebut akan dikumpulkan ke dalam kuali dari tanah liat. Kemudian kuali dipecah di depan pintu yang bermakna harapan anak yang dilahirkan memiliki banyak rezeki dan dermawan. Acara dilanjutkan dengan penyediaan beberapa sajian sebagai bentuk syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hidangan khusus disajikan seperti nasi tumpeng, rujak, jenang, dawet, jajanan pasar, dan makanan simbolis lainnya. Sajian tumpeng terbagi menjadi dua macam, yaitu tumpeng robyong melambangkan laki-laki yang terbuat dari nasi putih, dan tumpeng gundul melambangkan perempuan terbuat dari nasi kuning, ditempatkan di satu tempat. Kedua tumpeng tersebut sekaligus mengandung makna bahwa manusia harus menempatkan dirinya sebagai makhluk yang patuh kepada Tuhan. Penyediaan jenang-jenangan dalam sajen berjumlah 7 macam. Hal tersebut bermakna bahwa orang yang dilakukan selamatan telah memasuki kandungan 7 bulan. Salah satu jenang yang disajikan adalah jenang abang, melambangkan darah menstruasi ibu, dan jenang putih melambangkan sperma ayah yang mewujudkan adanya bayi yang sedang dikandung. Selain itu, fungsi dari jenang ini adalah sebagai bentuk penghormatan kepada saudara gaibnya atau sedulur papat lima pancar yang terdiri atas marmarti, kawah yang dianggap sebagai kakak, ari yang dianggap sebagai adik, getih, dan puser. Kemudian terdapat jenang procot yang terbuat dari tepung beras dicampur gula merah dan santan. Jenang procot ini menyimbolkan harapan agar proses kelahiran berlangsung lancar dan cepat. Selain itu disediakan rujak ceroboh yang membuktikan kelamin bayi perempuan atau laki-laki. Apabila rujak terasa enak, pedas, dan asin, maka bayi yang dikandung adalah perempuan. Apabila rasa rujak biasa saja, maka bayi yang dikandung adalah laki-laki. Kemudian dawet yang tersedia dalam rangkaian prosesi bermakna bahwa bayi yang dilahirkan mempunyai saudara yang banyak. Jajanan pasar yang dipilih terdiri dari macam-macam buah-buahan yang sedang musim dan jajanan yang ada di pasar. Buah yang wajib tersedia adalah pisang raja selirang, kacang rebus, lempeng, getuk. Penyediaan hidangan ini sebagai bentuk permohonan keselamatan ibu dan bayi serta harapan anaknya kelak berbudi luhur dan hidup dengan rukun. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ismi Alzara dengan NIM 24021030308. Di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan tradisi Tingkeban di era modernisasi. Ada beberapa hal yang menjadi tantangan dalam melestarikan budaya ini. Yang pertama, tergerusnya nilai tradisional akibat budaya global, di mana di era modern saat ini budaya luar seperti baby shower dan gender reveal lebih sering muncul di media sosial sehingga dianggap lebih menarik dan praktis. Akibatnya apa? Tradisi Tingkeban perlahan dianggap tidak relevan karena tidak sepopuler tren global tersebut. Berarti bisa kita beranggapan bahwasanya budaya lokal bisa kalah oleh budaya global yang lebih dominan dan mengikuti tren saat ini. Sehingga nilai-nilai Tingkeban sendiri semakin kurang dipahami dan kurang dipraktikkan. Yang kedua, ada pergeseran makna budaya, di mana dengan adanya media sosial saat ini membuat banyak tradisi dijadikan konten visual semata. Hal yang sama terjadi pada Tingkeban. Pada acara ini sering hanya menjadi momen untuk foto estetik, dekorasi cantik, dan video pendek. Padahal Tingkeban sendiri memiliki makna syukur dan doa yang dalam. Ketika budaya dijadikan komoditas dan konten, makna inti sering hilang dan yang tersisa hanya tampilan luarnya saja. Yang tantangan yang ketiga adalah minimnya partisipasi generasi muda, di mana generasi muda saat ini lebih dekat dengan budaya populer digital yang sedang tren dibanding budaya lokal di Indonesia sendiri.
Hal ini menyebabkan mereka kurang mengenal makna tingkeban sehingga menganggap tradisi ini merepotkan atau tidak penting. Banyak pasangan muda akhirnya lebih memilih acara yang sederhana atau mengikuti budaya lokal karena merasa lebih mudah dan sesuai gaya hidup sekarang. Dan yang terakhir, ada kurangnya dokumentasi dan literasi budaya, di mana banyak orang hanya mengetahui tingkeban sebagai acara siraman tanpa memahami simbol seperti bunga setaman, air, angka 7, dan doa-doanya. Kurangnya informasi dan dokumentasi digital membuat makna tradisi ini tidak tersampaikan ke generasi muda. Karena tidak memahami maknanya, sehingga masyarakat pun tidak merasa perlu untuk melestarikannya. Nunggang rasa ngener ing panggayo longing kadung mrambat krambil gading kekondewi teng rasa pangrasa nyanjang jati wasana brebes mili banyu saking langit tibeng gedung lumbaring ampun hanut nyemplung lelakon ngeri cumemplung rasa hatiku kancane wong lanang ing tlaga nirmala saling slagane manungsa pang-papan sasolah balan esok sore rimo sawene ajur-ajur anut nyemplung lelakon ngaurip
Jumemplung rasa atiku candrane wong langit ing tlaga nirmala candrane kumambang ing sendang sumala nunggang rasa ngener ing panggayuh longing gadung mrambat krambil gading kekondewi teng rasa pangrasa nyanjang jati wasanane brebes mili banyu saking langit tibeng kedung lumbaring ampun hanut nyemplung lelakon ngere jumemplung rasa hatiku candrane wong langit ing tlaga nirmala. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai keberlangsungan pelestarian Tingkeban. Untuk yang pertama yaitu digitalisasi dan juga dokumentasi budaya. Media digital sebenarnya bisa membantu melestarikan Tingkeban, seperti foto, video, dan juga narasi dapat dijadikan arsip yang mudah diakses. Jika dibuat dalam bentuk vlog edukatif yang menjelaskan makna setiap simbol, masyarakat akan lebih mudah memahami nilai kebudayaannya, bukan sekedar melihat tampilannya saja. Yang kedua yaitu kreativitas pengemasan budaya. Generasi muda bisa tetap menjalankan Tingkeban sambil mengemasnya dengan sentuhan modern, misalnya menggunakan dekorasi yang lebih simpel, musik modern, dan juga konsep acara yang lebih ringkas. Dengan cara ini, tradisi tetap relevan tanpa kehilangan nilai inti seperti doa keselamatan dan rasa syukur. Yang ketiga yaitu media sosial sebagai ruang diplomasi budaya. Ketika Tingkeban dikemas menarik dan informatif, tradisi ini bisa dikenal tidak hanya oleh orang Indonesia, tetapi juga masyarakat internasional. Media sosial dapat menjadi jembatan untuk menunjukkan bahwa Indonesia memiliki tradisi kehamilan yang kaya simbol dan nilai budaya. Untuk yang terakhir yaitu komunitas digital penggiat budaya. Dengan akun-akun media sosial budaya Jawa, komunitas ibu-ibu budaya, ataupun kreator edukasi bisa menjadi wadah untuk berbagai pengetahuan tentang Tingkeban. Dengan adanya komunitas daring, tradisi ini dapat terus diperbincangkan, dipelajari, dan juga diwariskan melalui platform digital. Nah, lalu pun ada juga peran sosial yang tumbuh di tengah-tengah mitoni, upacara mitoni ataupun Tingkeban ini. Nah, saya akan menyebutkan beberapa. Yang pertama adalah sebagai sarana pendidikan. Nah, acara mitoni adalah sebuah bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan janin di dalam tubuh seorang wanita.
Banyak sekali nilai dan norma yang terdapat pada acara mitoni yang dapat dijadikan sebuah pembelajaran dan dapat ditanamkan kepada anak sejak dini agar mengetahui nilai-nilai keagamaan. Lalu yang kedua, terdapat sebagai sarana sosial. Mitoni ini merupakan tradisi yang dilaksanakan sebagai ungkapan syukur ketika kehamilan memasuki usia ke-7 bulan. Nah, dalam konteks sosial, meskipun masyarakat modern kerap melihat tradisi ini sebagai sesuatu yang sangat kuno, pada dasarnya mitoni hadir untuk mengurangi kecemasan calon orang tua pada masa lalu melalui selamatan dan juga doa keselamatan. Walaupun bentuk pelaksanaannya berubah mengikuti perkembangan zaman, nilai dan juga makna sosial yang terkandung di dalam mitoni ini tetap kuat dan masih dijaga hingga sekarang. Dan yang ketiga, terdapat juga fungsi sarana hiburan. Nah, mitoni yang dilakukan untuk kehamilan pertama juga berfungsi sebagai ajang hiburan keluarga. Setiap rangkaian ritual memiliki keunikan tersendiri sehingga menimbulkan antusiasme dari keluarga maupun tamu undangan yang hadir. Mereka ikut serta memberikan doa dan juga harapan agar proses kehamilan dan juga kelahiran berjalan dengan lancar. Lalu yang selanjutnya adalah sebagai fungsi sarana komunikasi. Nah, mitoni sendiri berperan sebagai medium komunikasi sosial dan juga budaya. Melalui kegiatan ini, rasa persaudaraan dapat tumbuh sekaligus memperkuat hubungan antar warga, baik sesama masyarakat Jawa maupun dengan masyarakat suku lain. Di Kampung Tiga Purbaganda, mitoni mengandung pesan tentang kebersamaan dan juga keakraban. Terlihat dari praktik gotong royong serta keterlibatan masyarakat dalam seluruh rangkaian acara. Dan yang selanjutnya ada fungsi sebagai sarana upacara. Nah, mitoni ini dapat menjadi sarana upacara karena mitoni dalam proses mitoni itu ada memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur atas anugerah yang telah diberikan. Ritual ini dilakukan pada usia 7 bulan kehamilan pertama dengan tujuan memohon keselamatan dan juga kesehatan bagi ibu serta janin yang ada di kandungannya. Lalu ada pun sebagai sarana pemberitahuan. Mitoni juga berfungsi sebagai media pemberitahuan kepada masyarakat sekitar bahwa ada keluarga yang telah mengadakan hajatan 7 bulanan. Melalui undangan dan juga pelaksanaan selamatan ini, masyarakat diajak untuk ikut serta membantu mendoakan bersama demi kelancaran kehamilan dan juga persalinan seperti itu. Secara keseluruhan, tradisi Tingkeban bukan hanya sekedar rangkaian upacara atau adat turun-temurun, tetapi sebuah bentuk penghormatan masyarakat, terutama masyarakat Jawa terhadap kehidupan, doa, dan harapan baik bagi ibu dan bayi yang sedang dikandung. Setiap proses yang dilakukan, mulai dari siraman, pecah telur, berganti kain, hingga selamatan, semuanya mengandung simbol yang mengingatkan manusia untuk selalu bersyukur, memohon perlindungan, dan menjaga baik antar sesama serta alam sekitar. Sedangkan di tengah arus modernisasi yang membuat tradisi ini mulai jarang dilakukan, Tingkeban tetap memiliki nilai penting sebagai pengingat akan akar budaya dan kearifan lokal yang ada di Indonesia. Meskipun bentuk pelaksanaannya dapat menyesuaikan perkembangan zaman, makna inti seperti doa keselamatan, kebersamaan, dan rasa syukur sebaiknya tetap dijaga. Dengan memahami simbol ini dan nilai yang terkandung di dalamnya, generasi muda bisa melihat bahwa Tingkeban bukan hanya tradisi lama, tetapi sebuah warisan budaya yang kaya akan makna dan layak untuk terus dilestarikan. Sekian video yang dapat kami sampaikan seputar pembahasan mengenai upacara mitoni dan juga ataupun Tingkeban. Mohon maaf jika ada salah atau kurang dalam penyampaian kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.